Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu, terus semangat, dan selalu bahagia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang pendidikan anti korupsi dalam masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Muhammadiyah Sidenden Rapang. Nah, anak-anakku semua, semoga setelah mempelajari materi ini, kalian bisa terhindar dari yang namanya korupsi. Jadi, hampir setiap hari kita menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi dan tindakan koruptif di mana-mana. Hampir di seluruh daerah, di segi kehidupan, di semua level kehidupan itu, di tanah air kita itu terjadi yang namanya korupsi. Jadi, korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada sistem perekonomian. Jadi, hampir seluruh sendi kehidupan itu berdampak gara-gara korupsi. Kemudian, korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem politik, sistem hukum, dan sistem pemerintahan. Nah, upaya untuk pemberantasan korupsi ini harus dilakukan selama belum menunjukkan hasil yang optimal. Nah, mengapa sering terjadi korupsi? Itu dikarenakan budaya anti korupsi kita telah hilang. Yang mana yang termasuk budaya anti korupsi? Yaitu nilai-nilai anti korupsi, yakni hilangnya nilai kejujuran, hilangnya nilai kesadaran, hilangnya nilai disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain dari masing-masing individu. Maka dari itu, banyak orang-orang yang suka melakukan korupsi. Nah, apa sih korupsi itu? Jadi, korupsi adalah perbuatan atau perilaku yang di dalamnya terdapat sifat ketidakjujuran, di mana ada namanya kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan-tindakan amoralis. Jadi, orang yang melakukan korupsi itu namanya koruptor. Kemudian, perbuatan korupsi itu menyangkut beberapa hal. Yang pertama, sesuatu yang bersifat amoral. Kedua, sifat dan keadaan yang busuk. Kemudian yang ketiga, itu menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah. Kemudian yang keempat, adanya penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian. Kemudian menyangkut ekonomi dan politik. Nah, bentuk-bentuk korupsi itu menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu ada 7. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Maksudnya adalah melawan hukum, tindakan melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada. Jadi, ketika kita berbicara masalah korupsi, itu lebih mengarah pada kewenangan atau mereka yang mempunyai jabatan. Misalnya, mobil dinas. Mobil dinas dipakai untuk jalan-jalan misalnya. Jadi itu termasuk bentuk korupsi karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Tapi anak-anakku juga jangan salah, peserta didik juga biasa melakukan tindakan korupsi. Yang mana termasuk tindakan korupsi yang biasa dilakukan? Misalnya
kalian dimintai pembayaran di sekolah senilai 50.000. Tapi kalian meminta uang sebesar 100.000 kepada orang tua kalian. Jadi sisanya itu yang 50.000 itu adalah tindakan korupsi karena meminta uang lebih dari yang seharusnya. Jadi mudah-mudahan anak-anakku semua tidak ada yang suka seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu suap menyuap. Jadi maksudnya suap menyuap itu memberikan atau menjanjikan sesuatu. Nah, contohnya yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita berpergian, kemudian ada patroli. Nah, kita biasa memberikan sejumlah uang kepada polisi. Maksudnya adalah untuk agar kita terhindar dari hukuman. Nah, jangan sampai anak-anakku semua ada yang melakukan seperti ini, menyuap polisi agar mobilnya tidak ditangkap. Kemudian kalian harus mematuhi aturan lalu lintas. Kemudian yang ketiga yaitu penyalahgunaan jabatan. Nah, maksudnya di sini adalah pejabat yang sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan sesuatu dengan sengaja, misalnya memberikan kwitansi kosong kepada seseorang agar nilai dalam kwitansi itu dapat direkayasa. Kemudian yang keempat itu pemerasan. Nah, ini juga sering terjadi di sekitar kita. Jadi pemerasan di sini maksudnya adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melawan hukum, atau dengan sengaja memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu. Contoh realnya di sini adalah pungutan liar atau pungliar. Yang lain adalah saat pengurusan KTP. Nah, misalnya saat kita mengurus KTP, ada seseorang yang menjanjikan untuk mengerjakan KTP itu sekitar 1-2 hari dengan cara membayar dengan sejumlah uang. Padahal kita tahu bahwa pengurusan KTP itu gratis. Kemudian yang keempat adalah kecurangan. Nah, di sini juga sering terjadi kecurangan. Misalnya ada sebuah proyek di mana pada rencana kerjanya itu menggunakan misalnya 15 Mensak, tapi pejabat yang berwenang tersebut hanya memberikan 10 sak untuk proyek itu. Jadi pada pekerjaan itu ada kecurangan yang terjadi. Kemudian yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Maksudnya adalah seorang pejabat yang diharapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian terakhir atau yang ketujuh itu ada namanya gratifikasi. Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Jadi gratifikasi itu dapat berupa uang, hadiah, pinjaman tanpa bunga, fasilitas, tiket perjalanan dinas dan lain-lain. Misalnya pada saat kita ingin membuat sebuah proyek, kita memberikan sejumlah uang kepada seseorang atau memberikan tiket perjalanan atau menjanjikan sesuatu kepada orang itu agar meloloskan proyek kita, seperti itu. Jadi itulah 7 dampak dari korupsi. Jadi anak-anakku sekalian, jangan sampai kalian melakukan korupsi
pada diri kita, pada orang lain yang bisa merugikan bangsa dan negara. Nah, kemudian faktor-faktor penyebab korupsi itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal. Jadi di mana itu terjadi dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal yang terjadi karena sebab-sebab dari luar atau ada pengaruh dari sekeliling kita. Jadi faktor internal itu dikarenakan adanya sifat tamak, moral yang kurang menghadapi godaan, kemudian gaya hidup yang konsumtif, kemudian tidak mau atau malas bekerja. Jadi orang yang hanya ingin kaya saja tanpa malas bekerja itu biasa melakukan sifat atau tindakan-tindakan korupsi. Sedangkan untuk faktor eksternalnya itu terjadi karena kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Kemudian yang kedua itu dikarenakan rendahnya gaji pegawai. Biasanya juga terjadi karena kurang gaji. Kemudian yang ketiga itu lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Kemudian yang keempat, rendahnya integritas dan profesionalisme. Yang kelima, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga, perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. Kemudian yang keenam, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan dan lingkungan masyarakat, dan lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Jadi, anak-anakku sekalian, korupsi itu merupakan perbuatan yang tidak bermoral, perbuatan yang melawan hukum. Maka dari itu, korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari yang namanya korupsi? Jadi yang harus kita lakukan adalah menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Yang mana yang termasuk nilai-nilai anti korupsi yakni nilai religius, memperkuat iman agar kita tidak terpengaruh dari hal-hal yang berhubungan yang namanya korupsi. Kemudian jujur. Jadi kejujuran merupakan sifat yang utama, di mana sifat kejujuran ini sangat penting bagi diri kita sendiri. Kemudian memperkuat nilai disiplin, nilai rasa tanggung jawab, saling menolong, cinta tanah air, mandiri, kreatif, dan lain-lain. Jadi anak-anakku sekalian, apabila kalian sudah menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini pada diri kita sendiri, maka insya Allah kalian akan terhindar dari yang namanya tindakan-tindakan korupsi. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita bangkit dan lawan yang namanya korupsi. Tanamkan nilai-nilai korupsi dalam diri kita, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Jadi semoga anak-anakku semua terhindar dari yang namanya korupsi. Jadi cukup sekian materi ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.